Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid Baginda Nabi, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Pertama, saya mohon maaf hadir rada terlalu larut karena tadi mengisi pengajian terlebih dahulu di daerah Serang, Cikarang Barat. Sebenarnya jalan ke sini dekat, cuma mobil yang di depan pada ngerem melulu. Jadi saya sekali lagi minta maaf kalau hadir pada kesempatan ini rada terlalu larut malam. Ibu bapak, saudara-saudara, manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Karena itu ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Hei. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Maka jelas Al-Quran menyuruh kita hidup untuk bergaul. Lita'arrafu itu artinya bergaul. Geblek ngerti geblek? Ehonya matiin aja nih bang nih, minta tolong. Cek 1 2. Ehonya minta tolong dimatikan biar suaranya bulat. Cek 1 2. Dah, makasih ya. Jangan dioprek-oprek lagi dah. Nih panitia soundnya udah lunas apa belum ini deh? Geblek kalau ada orang ngerasa dia hidupnya bisa seorang diri, nggak perlu bantuan orang lain, nggak mau bergaul. Geblek. Hei, tahu geblek? Minum es ditiup, geblek tuh. Sebab itu hidup yang paling enak kan bergaul. Cuma perlu diingat, dalam bergaul ada dampak positif, ada dampak negatif, ada dampak baik, ada dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruk perlu kita hindari. Jelas? Apa saja dampak buruk yang harus kita hindari dalam pergaulan? Pertama, hindari dalam pergaulan punya teman yang sifatnya iri. Hei. Kalau ada teman yang sifatnya iri, kenal aja, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Ngiri. Tetangganya beli motor, demam. Ada orang kayak begitu di sini, ada? Yang mana orangnya? Tetangganya beli mobil opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, mampus kalian. Kata Nabi, kalau tetanggamu sesama muslim mendapatkan nikmat, dia senang, kamu ikut senang. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu sesama muslim tertimpa bencana, kena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya. Jelas? Jelas? Tetangganya beli motor, alhamdulillah tetangga saya beli motor. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Betul? Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem.
Tetangganya punya bini baru. Jangan, yang ini nggak boleh. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang yang sifatnya iri nggak boleh orang ngelihat orang lain senang. Kalau ngelihat orang lain senang, dirinya susah. Tapi sebaliknya, dirinya akan merasa senang kalau melihat orang lain susah. Nauzubillah min. Karena itu, kenal sama orang kayak begini, bergaul boleh, tapi berkawan akrab jangan. Jelas? Yang kedua, yang perlu dihindari dalam pergaulan, punya teman yang senengnya bohong. Kemana-mana kerjaannya bohong. Tipsane, tipu sana dan sini. Jelas? Jelas? Awas, sebentar lagi negara kita akan adakan pesta demokrasi. Milih pemimpin. Hati-hati, jangan pilih pemimpin yang tukang bohong. Silakan ibu dan bapak pilih siapa saja, itu urusan saudara. Cuma saya pesan, cari pemimpin jangan yang cuma seneng ngobrol janji tapi nggak pernah memberikan bukti. Karena itu hati-hati, pilih jangan yang tukang bohong, memutarbalikan fakta, memanipulasi kebenaran demi keuntungan pribadi. Bahasa anak sekarangnya pencitraan. Memutarbalikan fakta, memanipulasi kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Biar dikira orang hebat, biar dikira orang berjasa, padahal nggak ngapa-ngapain. Orang lain yang berbuat, orang lain yang bekerja keras, orang lain yang berkarya, tapi karyanya diakui. Ini disebut tukang bohong. Sama kata orang begini, ayam yang punya telur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, tapi sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Betul apa enggak? Yang bekerja orang lain, yang setengah modal orang lain, yang berkarya orang lain, memanipulasi kebenaran, diakuin sebagai perbuatannya sendiri. Kalau ada dalam masyarakat punya teman kayak begitu, kenal saja, tapi berkawan akrab jangan. Jelas? Jelas? Yang ketiga, dalam pergaulan yang harus kita hindari, punya teman yang senengnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin. Bahasa Jermannya lemes. Ada di sini yang kayak begitu, ada. Kenal boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Senengnya ngomentarin orang lain. Bu, ketahuilah, hidup pasti akan selalu ada saja mulut usil orang lain yang ngomentarin kita. Betul apa enggak? Karena itu prinsip kita, selama berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah takut salah untuk berbuat, dan jangan pernah terlalu pusing dengerin omongan orang lain. Adik-adik saya, para pemuda, nih kampung apa nih namanya? Gedung Waringin. Adik-adik saya, para pemuda Gedung Waringin, saya titip pesan, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah dan jangan terlalu pusing dengerin omongan orang.
Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, orang pasti ada yang ngomentarin. Betul apa tidak? Saudara, jangankan saudara diam saja di rumah, saudara datang ke pengajian, pasti ada aja mulut usil orang lain yang ngomentarin kita. Betul? Nih, panitia malam ini bikin pengajian. Apa gedung Waringin ini orang pada senang? Oh, belum tentu. Ada yang senang secara terang-terangan mendukung dengan komentar, bagus, terusin pengajian memperingati Maulid. Itu cakep. Tapi ada juga yang gak komentar apa-apa, hatinya gerundel. Apa kata hatinya? Mudah-mudahan ntar malam acaranya hujan. Ada nggak yang begitu tuh? Ada. Karena itu adik-adik saya para pemuda, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah dan jangan terlalu pusing dengerin omongan orang lain. Salah karena berbuat dalam kebenaran masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Nah, ini saya ulangi nih, adik-adik saya para pemuda. Salah karena berbuat dalam kebenaran masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Gak pernah. Karena itu jangan terlalu pusing dengan komentar-komentar orang lain. Satu. Yang kedua, yang terpenting, kita jangan terjebak untuk mengomentari orang lain. Bu, kalau ada orang yang ngomongin kita, sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Dosa kita diambil orang itu, pahala orang itu ditimpakan kepada kita. Enak apa tidak? Maka dari itu, yuk malam ini saya ingin mengajak kita semua, daripada ngomentarin orang yang enggak-enggak, lebih baik dawamkan lisan kita, basahkan bibir kita. Pertama dengan istighfar kepada Allah Subhanahu. Satu-satunya makhluk yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi dosanya sudah mendapat jaminan